Halo semuanya, berdasarkan survei di Twitter, ternyata pada pengen kita ngebahas topik mindfulness di Deep Talk malam kali ini. Mindfulness. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti apa ya, kesadaran yang penuh gitu, mindful. Nah, ada sebuah buku yang menurut saya buku ini sangat bagus ya. Buku ini bahkan kalau kalian nggak baca buku apapun self-help, males baca, menurut saya ini kayak worth it banget untuk dibaca ya, karena isinya sangat komprehensif. Nggak cuman tentang gimana mindfulness itu sendiri ya. Maksudnya kalau zero knowledge nih, nggak ngerti apa-apa, baca tentang mindfulness di buku ini oke. Tapi buku ini tuh nggak cuman itu, it's more than that. Dia sebenarnya yang nulis itu seorang employee Google yang awal-awal ya. Yang dulu tuh dia namanya apa ya, Jolly Goodfellow atau apa gitu role-nya di Google. Karena dulu kan role di Google itu kalau masuk Google tuh jabatannya aneh-aneh, nggak umum, nggak kayak kita jadi manajer atau apa gitu ya. Zaman dulu orang Singapura, dan dia mengkombinasikan antara pengetahuannya sebagai seorang engineer gitu ya, sebagai seorang yang sangat akrab dengan teknologi, lalu juga mindfulness. Dia juga ada monk atau biksu-biksu gitu ya, yang dia juga belajar tentang mindfulness dari mereka gitu, pendeta atau biksu gitu ya. Dan juga dia kombinasikan juga dengan emotional intelligence. Nah, saya dulu ini pernah juga ya jadi bahan giveaway Hutata. Saya lupa waktu subscribernya udah berapa gitu ya. Dan ada terjemahannya waktu itu. Jadi buku ini tuh saya dapat rekomendasinya dari mentor saya, dari manajer saya ketika saya pertama kali kerja habis kuliah gitu ya. Waktu itu beliau bilang, coba baca buku Search Inside Yourself, cari di dalam diri kita sendiri. Nah, baru beberapa tahun kemudian ketika saya di Singapura, ya itu adalah momen-momen yang sangat membangun atau membentuk kepribadian saya sampai sekarang gitu ya. Di situ saya nemuin buku ini gitu. Waktu itu sih diskon. Jadi lagi kalau di Indonesia semacam apa sih, yang biasanya ada diskon buku-buku impor. Nah, di Singapura tuh juga ada buku-buku kayak gitu tuh murah. Jadi pertama kali saya beli buku ini tuh di situ. Dan memang setelah baca tuh isinya benar-benar bagus banget. Nah, jadi dia mengkombinasikan itu ya. Maksudnya kalau teman-teman nggak gitu suka science, ada orang yang benar-benar sangat anti terhadap buku self development gitu ya. Tapi mungkin sangat terbuka terhadap sains. Ini ada dasar sainsnya nggak? Nah, di sini tuh ada dasar-dasarnya. Walaupun itu pembahasannya bisa panjang lagi soal emotional intelligence ya. Nah, cuman kurang lebih Search Inside Yourself ini ceritanya gimana sih? Kita mencari ke dalam diri kita sendiri, merasakan lagi apa yang kita rasakan sebenarnya, apa yang kita mau, apa yang membuat kita happy, bagaimana kita bisa merespon stimulus, bagaimana kita bisa mengganti atau mengubah fokus kita dari hal-hal yang membuat kita menjadi kehilangan kontrol, menjadi apa yang kita bisa kontrol, kita kontrol. Yang nggak bisa, kita let go, kita ikhlaskan. Gimana caranya biar punya confidence, kepercayaan diri yang otentik. Ada orang yang kepercayaan dirinya tinggi, tapi sebenarnya jatuhnya jadi kayak sombong gitu ya, snob, apa ya, songong gitu. Tapi ada juga orang yang confidence, tapi kita tahu dia itu rendah hati. Nah, hal-hal kayak gini dibahas di buku ini, termasuk cara membuat percakapan yang sulit, cara supaya kita bisa tetap menjalankan visi misi kita, gimana kita merasa oke, sekarang kita punya kewajiban misalnya kerja di tempat yang nggak disuka, atau kita ada di jurusan yang tidak kita suka, tapi gimana caranya mengkaitkan hal yang sedang kita jalani dengan masa depan kita supaya kita bisa tetap happy, enjoy ngejalaninnya gitu. Termasuk yang sering juga saya ungkapkan ya di banyak thread saya atau video-video itu tentang meditative journal. Itu saya juga belajar dari buku ini, journaling meditatif. Lalu juga ada tentang happiness itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya apa sih? Gimana sih caranya, metodenya si Search Inside Yourself ini? Intinya kalau di awal-awal dia bilang 3 step. Pertama, attentional training. Melatih fokus kita, karena sebelum kita bisa punya kesadaran yang utuh gitu ya tentang apa yang terjadi di dunia kita, di lingkungan kita, di dalam diri kita harus bisa mengendalikan dulu yang namanya mikroskopnya, yang namanya alat untuk ngelihatnya. Nah, kalau dalam yang namanya kesadaran, alat
untuk melihatnya itu adalah atensi, fokus kita kemana, perhatian kita, apa yang kita perhatikan gitu. Karena saya sering cerita juga ya di belajar jam 6 pagi gitu ya. Kalau misalnya kita belajar tapi ada di kelas, tapi pikiran kita kemana-mana, itu sebenarnya perhatian kita, jiwa kita, pikiran kita gitu ya kasarnya, itu ada di tempat lain. Kita mungkin raganya di kelas tapi mentalnya tidak di pelajaran. Makanya mau gurunya nerangin, kita nggak nyambung karena kita ada di tempat lain, entah di mana. Mungkin sedang pengen move on, entah mikirin game, entah mikirin masalah apapun. Makanya saya selalu bilang kalau di belajar jam 6 pagi, itu kalau kita mau mulai belajar itu kita harus taruh dulu di kotak pikiran-pikiran yang mengganggu, distraksi-distraksi kita taruh di kotak, kita gembok, kita bilang kita mau fokus untuk belajar dulu sejam at least gitu. Nanti kita pikir lagi. Nah, hal-hal kayak gitu adalah bagian dari mindfulness itu sendiri, dan itu ujungnya banget, pertamanya banget tuh attentional training, melatih fokus kita. Mungkin banyak yang ngerasa nggak bisa fokus baca, nggak bisa fokus belajar, nggak bisa fokus memegang satu pikiran aja gitu ya. Misalnya baru baca bentar, 3 menit udah ngantuk, udah nggak kuat gitu ya. Nah itu adalah atensinya, kemampuan untuk fokus. Dan sebenarnya kita itu tuh bisa dilatih gitu. Jadi yang namanya kita supaya bisa tenang, bisa punya kejernihan pikiran, fokus, itu tuh latihan, sama kayak angkat beban gitu. Mungkin awal-awal kita nggak bisa lama, tapi kalau kita latihan dengan menu yang pas, lama-lama bisa lama gitu. Malah kalau orang udah gym freak gitu kan bisa kenceng banget gitu, dia harus nge-stop. Nah itu juga melatih perhatian kita, melatih otak kita nih fokusnya kemana nih. Ibaratnya kamera itu kan kita kalau yang manual fokus ya, kalau diputer-puter gitu kan kita bisa pilih fokusnya mau kemana, dia akan adjust lensanya, f-nya gitu kan, focal length-nya, mau yang diperjelas yang mana. Nah kita tuh sebenarnya kayak gitu, di pikiran kita ini random, ada banyak banget informasi, ide-ide bertebaran, kita berusaha fokus ke satu, memegang satu gitu ya. Itu makanya ada lagu yang fokus satu titik ya, itu sebenarnya attentional training. Karena kemampuan kita untuk bisa tenang di segala situasi. Karena kan nanti goal akhirnya dia bilang nih, ada yang namanya inner calmness. Jadi ketika orang-orang mungkin ngelihatnya, ada orang yang di luarnya tenang, tapi sebenarnya dalamnya hatinya berkecamuk. Dan sebaliknya ada orang yang kelihatannya kayak emosional apa segala macam, tapi dalam hatinya tuh calm gitu. Dia melakukan semuanya itu dengan mindful. Kalau dia misalnya marah atau apa, itu bukan karena terbawa emosi, tapi karena dia merasa marah, let's say ya, jalan yang terbaik gitu. Walaupun marahnya mungkin gimana gitu ya, nggak tahu lah, itu it depends up to masing-masing orang. Bisa aja dia marah supaya seseorang merasa sesuatu, supaya nanti dia bisa menginfluence orang ini. Itu bisa juga. Nah itulah yang sebenarnya part of emotional intelligence. Karena nanti ketika kita udah bisa punya attention training ini, terus kita bisa tahu self knowledge kita, self mastery kita punya pengetahuan yang sangat mendalam tentang diri kita, lalu kita punya mental habits yang mendukung upaya-upaya kita, ini tuh nanti bisa mendukung karir kita juga, pekerjaan, prestasi kita gitu. Karena tadi itu, kalau kita bisa menguasai pikiran kita gitu, ngerti apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, cara mempengaruhi orang dengan emotional intelligence gitu, nanti itu akan membantu kita untuk sukses dalam mengerjakan apa yang kita mau gitu. Nah itu udah cukup panjang nih, nggak tahu nih udah berapa menit nih. Nah ya kalau misalnya dibilang emotional intelligence itu apa, kalau menurut ini ya Daniel Goleman ya, sebenarnya emotional intelligence itu sendiri developmentnya ada ya, mana bagian yang scientific, mana yang mungkin secara sains agak kurang ada bukti-buktinya, tapi sejauh praktikal itu tuh penting, yaitu tentang self awareness pertama ya. Tentang cara kita mengetahui diri kita sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita punya, intuisi kita seperti apa, yang kita rasakan seperti apa. Kedua, self regulation, gimana kita memanage itu. Misalnya kayak kita ngerasa sedih, gimana kita bisa memanage perasaan ini supaya nggak jadi terlalu sedih. Kalau kita lagi males banget, gimana biar bisa gerak. Gimana kalau kita lagi impulsif, kita bisa menahan diri. Nah itu self regulation. Terus yang 3, motivation, gimana kita punya suatu kecenderungan emosi yang bisa membuat kita meraih goal tertentu. Terus ada juga empathy,
Itu tentang gimana memahami perasaan orang lain. Karena itu tadi, kalau kita mau sukses gitu ya, di organisasi, kerja bareng orang, kita harus tahu juga gimana perasaan orang lain, gimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, supaya nanti kita bisa saling membutuhkan. Karena manusia pasti ada give and take-nya gitu kan. Kalau kita nggak punya empati, kita nggak bisa ngerti apanya maunya orang lain, atau apa yang dari suatu komunikasi ini miss gitu ya, itu ya susah. Lalu social skills, adaptness at inducing desirable responses in others. Itu tadi yang agak-agak manipulasi ya, kalau bahasa yang kesannya mungkin konotasinya jadi jelek gitu ya. Tapi ya itu penting, emotional intelligence. Kalau kita mau membuat orang bergerak, kita harus bisa memotivasi dia juga. Nah, hal-hal kayak gitu adalah yang bagian dari emotional intelligence. Dan ini, di buku ini ada salah satu hasil studi ya, yang dia bilang bahwa kesuksesan seseorang dalam bekerja itu tergantung dari ada 6 hal nih. Ini untuk perusahaan teknologi. Strong achievement drive and high achievement standards. Jadi kalau kita punya keinginan untuk berprestasi dan standar yang tinggi. 2, kemampuan untuk mempengaruhi orang. 3, conceptual thinking, berpikir secara konsep gitu ya. 4, analytical ability. 5, initiative in taking on challenges. 6, self-confidence. Dan dari 6 ini ternyata cuma 2 yang benar-benar kognisi ya, yang benar-benar kayak, ya bahasa orang tuh otak kiri lah. Walaupun otak kiri sendiri tuh mitos ya. Cuma intinya sih, yang murni kemampuan intelektual aja gitu, nggak ada unsur emosinya, itu cuma 2, cuma conceptual thinking and analytical ability. Jadi sisanya tuh emotional intelligence. Makanya sebenarnya nanti gunanya kita belajar mindfulness ini supaya kita bisa punya emotional intelligence yang lebih tinggi. Salah satu praktisnya adalah dengan mindfulness gitu. Cara untuk membuat kita bisa punya kecerdasan emosi versi Daniel Goleman yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya terus gimana sih caranya? Cara kita untuk bisa mindful, intinya sih relax tapi siaga dalam waktu yang sama. Jadi itu nanti kalau di buku ini tuh ceritanya ada latihan yang kita lebih fokus ke internal diri kita gitu. Kalau ada distraksi pikiran yang tidak kita inginkan, atau ada gangguan, misalnya kayak ini saya lagi fokus syuting, ada lalat gitu ya. Tapi kalau saya bisa terimersi sebenarnya ketika asyik, itu saya nggak akan memperhatikan itu. Jadilah fokus. Kayak sebenarnya kita itu selalu, mata kita tuh ngelihat hidung kita ini nih. Tapi dia tidak hiraukan gitu, karena itu tidak menjadi fokus. Dia udah pattern recognition, jadi kita nggak pernah ngelihat hidung kita. Padahal kalau dilihat sebenarnya ada gitu. Cuman otak kita udah ngeproses itu. Nah, makanya mindfulness itu ketika ada distraksi, gimana caranya kita memilih fokus kita sehingga hal-hal yang mendistraksi ini tidak menjadi beban buat kita, tidak menjadi fokus, tidak menjadi sesuatu yang kita tangkap di kesadaran kita gitu. Nah, itu latihannya ya bisa dengan yang simple di sini. Ya sebenarnya intinya sih cuman tarik napas, tapi kita rasakan napasnya ini kemana. Kita fokuskan semua ini ke tubuh kita gitu ya. Gimana napasnya mengalir, apa yang terjadi di tubuh kita. Dan sebaliknya kalau nanti kita pas latihan yang open gitu, meditation gitu ya, untuk sekeliling kita, kesadaran yang lebih siaga terhadap sekeliling. Berarti fokusnya ke sekeliling. Coba aja gitu. Berarti kayak duduk. Fokusin pikiran, rasain apa yang kerasa di kaki, di tangan, tarik napas. Dan sebaliknya kalau kita mau fokus, melatih fokus, meditasi, saya mencoba menangkap suara lalat ini yang sedang terbang-terbang. Kurang lebih praktisnya seperti itu ya dasarnya. Ini mungkin kayak beberapa agama pun dalam ritualnya juga melatih seperti ini ya. Kalau misalnya di agama Islam ada yang zikir-zikir tertentu, itu sebenarnya juga setipe dua tipe lah dari segi praktisnya lah, metodenya yang secara fisiknya kelihatan gitu ya. Dan ya sebenarnya kalau ini yang menarik ini nih. Happiness is the default state of mind. So when the mind becomes calm and clear, it returns to its default. And that default is happiness. That is it. There is no magic,
We are simply returning the mind to its natural state. Ya, ini mungkin opini ya, pendapat dari seorang Alan Wallace yang dia itu salah satu ahli dari relax concentration lah, jenis-jenis meditasi gitu. Yang katanya, ya intinya kalau kita itu punya pikiran yang jernih gitu, sebenarnya default state of mind-nya itu happy gitu. Ya, nggak tahu juga ya, karena mindfulness ini suatu praktek ya. Jadi ketika kita nanti stop ngepraktekin, walaupun kita misalnya udah pernah bahagia karena mindfulness, pernah kalem gitu ya, inner calmness yang mungkin orang lain ngeliatnya gimana, tapi kita ada masalah itu kita tetap tenang. Ibaratnya orang kalau surfing gitu ya, kan dia ngikutin ombak, tapi ya dia nggak tenggelam gitu kan, tapi yang ngikutin ombak. Nah di hidup ini juga gitu, bukan berarti orang-orang yang mindful itu tidak pernah marah, tidak pernah sedih gitu. Tapi mereka tahu ketika mereka sedih, mereka punya self awareness yang tinggi gitu. Oh saya sedang sedih, oh saya sedang malas, oh saya sedang apa, dan mereka tahu cara memanagenya. Sebenarnya mindfulness tuh itu gitu. Dan kalau ngomong-ngomong soal kejernihan pikiran sendiri ya, itu tuh ada yang bagus di sini. Nah, ini buku padat banget sih, makanya kayaknya Deep Talk malam ini nggak akan cukup sudah buat ngebahas, karena ini juga belum masuk ke kulitnya gitu. Ini aja yang saya bahas tuh masih bab-bab buku-buku awal segini gitu. Cuman ini soal kejernihan ini menarik, efek dari mindfulness ini sendiri ya. Jadi ada research gitu, kan biasa ya orang tuh suka dikasih angka-angka yang dilewatin cepet gitu. Nah kita tuh punya attentional blink, ada saat dimana kita tuh otaknya nggak bisa menangkap yang terlalu cepat gitu loh. Misalnya kartu atau nomornya dilewatin terlalu cepat, nah itu ada yang namanya attention blink. Nah orang-orang yang mempraktekkan mindfulness ini dalam beberapa minggu itu nanti attention blinknya menurun, jadi dia bisa melihat lebih jernih. Ibaratnya kalau orang-orang yang tidak mempraktekkan mindfulness gitu ya, dia sangat tidak peka terhadap waktu berjalan begitu saja gitu. Tapi orang yang mindful nih sepersekian detik pun dia tahu, menyadari keberadaannya. Dia tidak melewatkan waktu begitu saja gitu, tapi dia memilih fokus di mana dan dia sadar bahwa oh waktu ini berjalan gitu kan. Dan itu ngaruhnya ya mungkin ketika dia nggak pakai untuk tertentu ya, misalnya kalau orang udah mindful dia pengen asik ngapain gitu ya, nanti waktu bisa nggak jalan gitu. Tapi ketika dia pengen merasakan, dia bisa ubah lagi gitu. Itulah kalau kita udah punya ibaratnya teropong, kita bisa kayak ganti-ganti channel aja gitu di otak kita nih. Fokusnya mau kemana, yang lain nggak kelihatan gitu. Nah kemampuan mindfulness nih bisa memilah-milah itu sesuai yang kita mau gitu kan. Nah yang attention blinknya tadi itu menurun. Jadi orang yang mempraktekkan mindfulness ini nanti dia bisa melihat yang orang lain mungkin nggak bisa lihat gitu. Jadinya dia akan lebih detail karena otaknya terbiasa berpikir jernih, bisa pilih-pilih fokus gitu ya. Dan dia jadi lebih peka, lebih sensitif gitu. Termasuk saya pernah baca juga ini mungkin di research yang lain ya, itu ngaruh juga ke prefrontal cortex gitu ya, memori itu jadi lebih gampang aksesnya kalau orang mindful gitu. Karena ibaratnya mungkin di otak ini saya nggak ngerti ya, kalau ini yang saya bayangkan ya, itu sebenarnya sedang merapikan gitu. Ketika kita jadi mindful nih, kita memaksa otak kita ini untuk merapikan sirkuit-sirkuitnya, info-infonya, kayak nata-nata folder, nata-nata meja kerja gitu ya. Karena kunci dari kecepatan mengakses itu ya kalau semuanya rapi di pikiran. Nah di mindfulness ini juga salah satu prakteknya adalah meditative journaling yang sering saya ceritakan juga gitu. Intinya sih gampangnya nih, kalau nggak mau ribet, tulisin aja dulu nih semua yang kita rasakan. Nggak usah dihakimin dulu gitu. Tulisin aja dulu, dan kita selalu bilang bukan saya marah, tapi saya sedang merasa marah. Kalau saya marah itu marahnya jadi dalam diri kita, tapi kalau saya merasa marah, kita tahu bahwa perasaan ini cuman numpang lewat aja gitu. Dan nanti ada analogi yang bagus juga, dia juga ngambil dari Jalaluddin Rumi kalau nggak salah, atau mana ya, lupa, belum lihat lagi. Intinya sih perasaan-perasaan ini kayak monster yang kita pilih mau kasih makan yang mana. Pikiran-pikiran kita pun gitu. Semakin kita sering mikirin tuh kita kasih makan dia, kasih makan. Di otaknya tuh nge-rewire gitu. Dan lama-lama jadi gede, lama-lama kayak pikiran kita fokusnya ke situ terus gitu kan. Udah ada space repetitionnya misalnya. Nah makanya penting bagi kita untuk menyadari, tulis nih meditative journal itu pokoknya ditulis semuanya yang kita rasakan tanpa perlu dihakimi dulu gitu kan. Nanti kalau udah ditulis semua, kita baru olah satu persatu nih. Ini apa nih? Apakah saya marah ini terjustifikasi? Tidak. Memang logis nggak? Kalau mau marah harus seberapa marah gitu kan?
Adakah sudut pandang lain untuk melihat ini supaya saya tidak marah? Adakah problem yang bisa diatasi supaya problem ini tidak ada lagi? Ya kurang lebih kayak gitu ya mindfulness ini. Begitu Deep Talk malam kali ini. Dan ini masih banyak banget sih. Cuman sebagai pembuka itu saran saya tuh, kalau kalian nggak baca buku lain-lain ya, bacalah buku ini satu gitu, self development. Kalau nggak baca sama sekali, menurut saya ini udah cukup, karena banyak yang saya pelajarin dari sini, gimana dengan kindness, gimana punya conversation atau ngobrol topik-topik sulit dengan orang tertentu, karena kita kadang kalau orang Indonesia nggak enakan gitu ya, gimana biar nggak sungkanan gitu. Di sini semua ada teknik-tekniknya juga gitu. Oke, gitu dulu Deep Talk malam kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya teman-teman bisa mulai memikirkan gimana supaya punya kesadaran yang lebih penuh lagi dalam diri masing-masing, supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan buat saya sendiri juga masih belajar, walaupun sudah bertahun-tahun sejak saya baca buku ini. Ya yang namanya praktek itu ya tergantung kita melakukan atau enggak. Kalau kita nggak disiplin dan melakukannya, ya nanti itu hilang, efeknya nggak kita dapatkan. Padahal yang namanya mindfulness itu, bahkan mindfulness ini lebih banyak risetnya atau studinya yang menunjukkan bahwa dia bermanfaat gitu, mengurangi stres, bisa bikin lebih inget, bisa ngurangin attention blink gitu ya. Itu lebih banyak daripada emotional intelligence tuh masih ada, kalau dalam perkembangannya beberapa aspek tuh masih diragukan gitu ya. Jadi mindful untuk bisa balik ke state calm, state joy gitu ya. Bisa mengembalikan resolusi. Ibarat gambar itu, kalau kita mindful itu resolusinya itu gede, jernih, nggak pecah-pecah. Kita tahu detail-detailnya. Nah gitu aja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman.